Kembalinya saya di sini ingin melanjutkan cerita The Falcon and the Winter Soldier episode kedua. Untuk yang belum menonton episode pertama, bolehlah ya ditonton dulu. Link ada di deskripsi. Di awal kita diperlihatkan seseorang tentara bernama John Walker atau Kapten Amerika baru yang telah dipilih oleh pemerintah karena telah banyak memiliki prestasi di bidang kemiliteran dan tubuhnya juga telah diteliti oleh MIT sehingga makin membuatnya dianggap cocok sebagai Kapten Amerika yang baru. Dia pun terlihat gugup dengan apa yang telah diberikan pemerintah kepadanya saat ini. Di samping itu ada sang istri yang terus menghibur dan menyemangatinya. Dia bernama Olivia Walker. Setelah sang istri selesai, datanglah sahabatnya dan sekaligus partnernya dari dulu sampai sekarang yang sedikit berbincang dengan John. Dia bernama Lemar Hoskin atau Battlestar. Setelah percakapan selesai, masuklah John ke lapangan Super Bowl dengan disambut meriah oleh semua orang yang hadir. Lah, kok dengan sebegitu mudahnya orang-orang menerima Kapten Amerika yang baru dan melupakan Steve Rogers? Setelah itu, John diwawancarai dan ditayangkan langsung ke TV. Beralih ke si Bucky yang terlihat kesal dengan tayangan langsung acara itu pun langsung pergi menemui Sam di bandara yang sedang akan menjalani misi untuk menyergap kelompok Flag Smasher di kota Munich, Jerman. Dan Bucky pun langsung ikut menjalani misi ini. Mereka berdua pun terlihat tidak sepaham dan Sam pada akhirnya pun memutuskan untuk terbang sendirian. Bucky pun tidak tinggal diam dan melompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Setelah mereka berdua sampai ke gudang Flag Smasher, terlihatlah orang-orang Flag Smasher yang sedang memasukkan barang-barang ke truk dan pergi. Sam dan Bucky pun terus mengejar hingga akhirnya sampailah Bucky masuk ke dalam gerbong salah satu truk itu. Dan ternyata barang-barang yang dibawa itu adalah vaksin dan obat-obatan. Bucky juga menemukan seorang gadis bernama Carly Morgenthau, salah satu anggota Flag Smasher yang dikiranya adalah seorang sandera. Bucky kemudian dihajar oleh Carly dan anggota Flag Smasher yang lainnya. Datanglah Sam membantu, namun mereka berdua pun masih terdesak. Bahkan Red Wing dapat dihancurkan oleh Carly. Tiba-tiba datanglah John Walker dan Lemar Hoskin yang membantu. Namun mereka semua pun masih tetap bisa dikalahkan dan misi ini pun gagal. Di tengah perjalanan pulang, Sam dan Bucky pun dihampiri John dan Lemar yang menawarkan mereka tumpangan. Di atas mobil, John mengatakan bahwa dia berada di sini karena pemerintah telah melacak Red Wing. John juga mengajak Sam dan Bucky untuk bekerja sama karena yang mereka lawan kali ini bukanlah orang biasa, melainkan prajurit super sama seperti Steve Rogers dan Bucky Barnes. Namun tetap saja Sam dan Bucky menolak ajakan John dan memisahkan diri. Kembali ke Flag Smasher yang telah sampai ke tujuan dan sedang merencanakan sesuatu atas apa yang telah dilakukan GRC atau Dewan Pengulangan Global yang mereka nilai tidak berlaku adil pada orang-orang setelah keadaan blip. Berpindah lagi ke Sam dan Bucky yang berada di Baltimore, Maryland untuk menemui seseorang bernama Isaiah Bradley, seseorang yang juga sama seperti Steve Rogers yang dijadikan sebagai subjek tes serum prajurit super saat Steve Rogers dinyatakan hilang, yang pada akhirnya ditemukan membeku. Bucky mengetahui hal ini karena Isaiah adalah satu-satunya orang yang mengalahkannya pada Perang Korea saat ia masih berpihak ke Hydra. Bucky pun menanyakan tentang serum prajurit super yang terakhir kali dilakukan pada Isaiah. Isaiah dengan emosi mengatakan perlakuan pemerintah terhadapnya yang telah memenjarakannya selama 30 tahun dan terus mengambil darahnya sebagai subjek tes lanjutan pembuatan serum prajurit super.
Perjalanan pulang terjadi sedikit perselisihan antara Sam dan Bucky karena tidak pernah memberitahukan hal ini, bahkan kepada Steve Rogers. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh polisi yang terlihat rasisme terhadap Sam sebagai orang berkulit hitam. Namun mereka pun meminta maaf bagaikan orang tolol yang mempermalukan diri mereka sendiri setelah mengetahui bahwa itu adalah Sam Wilson, The Falcon, salah satu anggota Avengers. Tiba-tiba polisi itu mendapat perintah untuk membawa Bucky karena telah melewatkan terapi yang dianjurkan pengadilan seperti di episod pertama. Dokter ini bernama Dr. Raynor. Dr. Raynor juga menyuruh Sam untuk ikut terapi bersama Bucky. Di dalam ruangan terapi itu, Bucky menyampaikan kekesalannya kepada Sam yang telah memberikan perisai Kapten Amerika dari Steve kepada orang lain. Sam pun terlihat menyesal dan hanya meminta Bucky agar tetap mempercayainya. Setelah mereka keluar dari tempat terapi, mereka bertemu dengan John dan Lemar yang memberikan sedikit informasi tentang Black Smasher. Berharap Sam dan Bucky mau ikut bersama bergabung dengannya, namun tidak berhasil. Bucky kemudian mengajak Sam untuk pergi menemui Helmut Zemo di penjara untuk mencari informasi tentang serum prajurit super. Sedikit informasi bahwa Helmut Zemo ini adalah seseorang yang pernah jadi penjahat di film Kapten Amerika Civil War kemarin. Berpindah lagi ke Black Smasher yang akan melarikan diri menggunakan pesawat karena telah dilacak oleh Power Broker. Informasi lagi nih. Power Broker adalah orang-orang yang meneliti dan menciptakan serum prajurit super. Nah, pertanyaannya, kenapa Power Broker berselisih paham dengan Black Smasher dan siapakah penjahat yang sebenarnya? Ya, mungkin pertanyaan ini akan terjawab pada episode-episode berikutnya. Lanjut ke film. Salah satu orang Black Smasher rela menahan dan mengorbankan dirinya agar pesawat bisa lepas landas tanpa hambatan dari Power Broker. Dan episode kedua pun selesai.